Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siva Aulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS Pendidikan IPS dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Winarsi MM. Nah, kali ini kita akan membahas kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Yang pertama ada kelompok-kelompok sosial. Pergaulan dapat diartikan sebagai kumpulan kepentingan perorangan, pengaturan sikap orang yang satu terhadap orang yang lain, dan pemusatan orang-orang dalam kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan bersama. Kelompok sosial merupakan perwujudan dari pergaulan hidup atau kehidupan bersama. Kriteria kelompok sosial. Menurut Suerjono Sukanto mengatakan bahwa kumpulan manusia dapat disebut sebagai kelompok sosial apabila memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setiap anggota kelompok harus sadar bahwa ia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Yang ketiga, ada faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan sebagainya. Yang keempat yaitu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. 2. Bentuk-bentuk kelompok sosial. Masyarakat adalah satu tipe kelompok yang dikembangkan oleh manusia. Society adalah kelompok fungsional yang menempati suatu daerah geografis yang jelas. Society merupakan kelompok orang yang telah menjadi satu kesatuan wilayah. Fungsional dan kultural, artinya bahwa di samping sebagai suatu kesatuan sosial yang menempati suatu daerah geografis yang dapat ditentukan, juga sebagai suatu kesatuan sosial yang para anggotanya diikat oleh ikatan-ikatan ketergantungan satu sama lain. Society juga merupakan kelompok yang para anggotanya sama-sama mempunyai warisan kebudayaan yang jelas, yang secara unik menjadi kepunyaan mereka. Bentuk-bentuk kelompok sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelompok primer. Menurut Suerjono Sukanto, kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal-mengenal antara anggota-anggotanya serta kerjasama erat yang bersifat pribadi. Syarat-syarat yang sangat penting adanya suatu kelompok primer yaitu: pertama, anggotanya kelompok tersebut secara fisik berdekatan satu dengan yang lainnya. Kedua, kelompok tersebut adalah kecil. Ketiga, adanya suatu kelanggengan hubungan antar anggota kelompok yang bersangkutan. Yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder yaitu kelompok-kelompok besar yang terdiri banyak orang. Bagaimana hubungannya tak perlu berdasarkan kenal-mengenal secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng. Suatu bangsa merupakan kelompok sekunder, akan tetapi memiliki pula beberapa ciri kelompok primer, yaitu faktor tujuan yang sama dan derajat kelanggengan yang tertentu. Hubungan-hubungan antar manusia tak mungkin semata-mata didasarkan atas kontrak. Pasti harus ada rasa kesetiaan dan pengabdian terhadap kelompok serta pola perilaku yang berlaku dalam kelompok. Rasa kesetiaan dan pengabdian tadi tak mungkin timbul dengan sendirinya, akan tetapi merupakan hasil dari hubungan antar manusia yang akrab. Oleh sebab itu, adanya kelompok primer merupakan syarat mutlak terbentuknya kelompok sekunder. Dalam kelompok primer, individu mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain, memperoleh kebebasan, merasakan cinta, dan keadilan. Tanpa semua itu, kelompok sekunder seolah-olah merupakan pohon tanpa akar yang sewaktu-waktu dapat tumbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dan sifat-sifat kelompok primer dan kelompok sekunder saling isi-mengisi dan dalam kenyataan tak dapat dipisah-pisahkan secara mutlak.
Lanjut ke pembahasan perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Yang pertama ada masyarakat setempat atau community. Pengertian masyarakat setempat yaitu suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup utama. Maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat atau community. Kriteria suatu masyarakat setempat. Kriteria utama adanya suatu masyarakat setempat yaitu adanya social relationship antara anggota suatu kelompok. Mereka bertempat tinggal di suatu wilayah geografis dengan batas-batas tertentu, dan dia antara mereka terjadi interaksi yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yaitu suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai adanya hubungan sosial yang lebih mendalam dan memiliki perasaan saling memerlukan, senasib, dan sepenanggungan atau community statement. Yang kedua ada masyarakat desa dan masyarakat kota. Tentu masyarakat desa dan masyarakat kota itu berbeda. Yang pertama yaitu masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dibandingkan masyarakat kota. Kepala desa, tokoh masyarakat, dan golongan kaum tua lebih dominan berpengaruh dan memegang peranan penting serta menjadi tokoh panutan bagi warga setempat, dan keputusan-keputusannya sangat mengikat, bahkan telah dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi adat setempat. Rasa persatuan sangat kuat dan menimbulkan saling kenal mengenal dan saling tolong menolong atau gotong royong dalam segala hal. Yang kedua, masyarakat kota. Kehidupan masyarakat kota cenderung mengarah individual dan kurang mengenal antar warga yang satu dengan yang lainnya, meskipun tempat tinggalnya berdekatan. Rasa persatuan tolong-menolong dan gotong royong mulai pudar dan kepedulian sosial cenderung berkurang. Yang ketiga ada perbedaan masyarakat desa dan masyarakat kota. Yang pertama, masyarakat kota memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdapat spesialisasi dari variasi pekerjaan. Penduduknya padat dan bersifat heterogen. Norma-norma yang berlaku tidak terlalu mengikat, dan kurangnya kontrol sosial dari masyarakat karena sifat gotong royong mulai menurun. Yang kedua, masyarakat desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah penduduk tidak terlalu padat dan bersifat lebih homogen. Kontrol sosial masih tinggi, sifat gotong royong masih kuat, dan sifat kekeluargaannya masih ada. Yang ketiga ada perubahan masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Perubahan masyarakat desa menjadi masyarakat kota disebabkan adanya perubahan ekonomi secara menyeluruh di lingkungannya yang mempengaruhi masyarakat desa tersebut dan perubahan dalam kegiatan manusia. Aneka ragam kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu panguyuban dan patembayan. Panguyuban dan patembayan memiliki pengertian masing-masing. Panguyuban tersendiri artinya yaitu merupakan bentuk kehidupan bersama yang anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungannya yaitu rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang dikodratkannya. Kehidupan tersebut juga bersifat nyata dan organis, bagaimana dapat diumpamakan dengan organ tubuh manusia. Bentuk panguyuban terutama akan dapat dijumpai di dalam keluarga, kelompok kerabat, rukun tetangga. Patembayan tersendiri artinya yaitu merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Strukturnya bersifat mekanis, bagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin. Bentuk Gassel chart terutama terdapat di dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik, misalnya antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik, atau
industri, dan sebagainya. Yang kedua, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Informal group merupakan kebalikan dari formal group, dan informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Yang ketiga, membership group dan reference group. Menurut Robert Gamerton, membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang atau bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Dengan kata lain, seseorang yang bukan anggota kelompok sosial bersangkutan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tadi. Yang keempat ada kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok-kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur. Bentuk kelompok sosial yang tidak teratur antara lain yang pertama, kerumunan. Kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Kedua, kepanikan adalah suatu kondisi emosi yang diwarnai oleh keputusasaan, ketakutan yang tidak terkendali. Yang ketiga, perilaku massa. Massa berbeda dengan kerumunan. Para penonton pertandingan sepak bola merupakan kerumunan, sedangkan orang yang menonton melalui televisi merupakan massa. Massa yaitu sejumlah orang yang relatif berjumlah besar dan tidak dikenal dan yang memberi reaksi terhadap satu arah atau lebih rangsangan, tetapi secara sendiri-sendiri memperhatikan satu sama lain. Yang keempat ada desas-desus, yaitu berita yang menyebar secara cepat dan tidak berlandaskan fakta. Desas-desus merupakan bentuk perilaku masyarakat yang menarik perhatian tentang sesuatu keadaan atau kejadian yang belum tentu kebenarannya. Yang kelima ada gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk utama dari perilaku masyarakat. Gerakan sosial adalah suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan. Gerakan sosial bukan sebagai suatu wujud perasaan tidak puas terhadap keadaan. Yang terakhir ada dinamika kelompok sosial dan perubahan sosial budaya. Dinamika kelompok sosial dan perubahan sosial budaya memiliki pengertian masing-masing, penjelasan masing-masing. Dinamika kelompok sosial tersendiri merupakan kelompok dinamis dan setiap saat mungkin saja mengalami perkembangan atau perubahan. Misalnya, kelompok-kelompok sosial yang mengalami perubahan karena pengaruh dari luar. Keadaan yang tidak stabil dalam kelompok sosial terjadi karena adanya konflik atau persaingan, dan sebagainya. Perubahan sosial tersendiri merupakan terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, latar belakang geografis, tuntutan ekonomi, biologis, dan faktor lainnya. Perubahan tersebut juga termasuk perubahan di bidang budaya, adat, nilai-nilai, norma-norma yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu. Penyebab perubahan diantaranya dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi, maupun urbanisasi. Perubahan masyarakat dalam arti luas diartikan sebagai perubahan dalam arti positif atau negatif. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya